Saya ingin tanyakan ke Bu Menteri Keuangan. Yang pertama yang kaitannya dengan tadi, dalam kaitannya dengan automatic adjustment ini, ya penyesuaian secara otomatis ini. Nah, apakah penyesuaian otomatis ini sama atau beda dengan refocusing itu? Kalau saya tidak salah, refocusing itu adalah di mana pemerintah itu ingin mengkhususkan pada program-program tertentu. Sehingga kepada KL diminta untuk dilakukan penghematan, ya, dalam bentuk dilakukan refocusing itu. Kemudian nanti ya selanjutnya dari refocusing itu akan ada yang namanya penyesuaian anggaran dalam bentuk automatic adjustment yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, pertanyaan saya di sini adalah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terlebih dahulu, apakah automatic adjustment-nya dulu dilakukan penyesuaian anggaran dulu, di mana dalam bentuk pemblokiran anggaran kementerian lembaga, tapi tidak untuk dipindahkan anggarannya, tetapi tetap di KL-nya. Ya, kemudian dari anggaran itu akan dilihat, kemudian untuk mengarahkan pada refocusing pada program-program yang ingin dicapai oleh pemerintah. Ataukah memang refocusing dulu, kemudian nanti setelah refokus diketahui yang mana ingin dijadikan target anggaran itu, kemudian dilakukanlah ya kepada kementerian lembaga diminta untuk ya menyimpan ya dalam bentuk pemblokiran anggaran yang sifatnya nanti bisa saja nanti dibuka blokirnya, atau kalau memang dibutuhkan anggaran itu akan ya sebagaimana Bu Menteri sampaikan tadi dalam rangka untuk fleksibilitas dalam menghadapi isu-isu global atau ketidakpastian perekonomian negara kita dan internasional. Saya kira itu gimana sih sebetulnya melihat dari antara refocusing itu dengan automatic adjustment tadi. Kemudian yang kedua yang tersisa dari Bu Menteri Keuangan yang saya ingin tanyakan, nah terkait dengan usulan pagu anggaran, ya usulan pagu, tentu kan semua ini dari anggaran Perlinsos yang besarnya 496,8 triliun itu kan tentu sudah pagu anggaran dari masing-masing KL yang sudah, ini kan sudah fix semua nih, kecuali nanti kalau ada automatic adjustment. Nah, dalam kaitannya dengan automatic ini, isu yang kita juga tangkap juga di dalam persidangan ini, Bu Menteri, itu ada rencana automatic adjustment sebesar 51 triliun. Apakah ini nanti akan mau digunakan untuk dalam kaitannya dengan bansos ini? Jadi apakah memang ini mau diarahkan ke sana? Dan apakah anggaran Kementerian Sosial juga ini akan mengalami yang namanya juga automatic adjustment dalam kerangka refocusing anggaran tadi? Ya, apakah jadi ibaratnya menurut saya sangat ironi kalau memang ini kebutuhannya untuk memberikan dukungan kepada kalangan yang rentan dari segi sosial, kemudian Kementerian Sosial kemudian anggarannya dilakukan yang namanya automatic adjustment juga meskipun 5%. Tadi 5% untuk Kementerian Sosial itu kan besar juga nilainya. Nah, oleh karena itu apakah ini juga untuk Kementerian Sosial akan dilakukan juga semacam automatic adjustment dalam kaitannya dengan anggaran bantuan sosial di Kementerian Sosial itu? Atau memang tidak dilakukan automatic adjustment khusus untuk Kementerian Sosial dan mungkin juga untuk kementerian-kementerian atau lembaga lain? Mungkin itu Bu, butuh penjelasan sedikit menyangkut hal tersebut. Kemudian untuk Pak Menko Perekonomian, ya saya ingin sedikit tadi kaitannya dengan yang Pak Menko Perekonomian sampaikan menyangkut adanya pelaksanaan yang kaitannya dengan rapel 4 bulan. Ini juga menjadi isu juga yang perlu kita ketahui, dalami. Rapel 4 bulan ini untuk BLT BBM contohnya yang 150.000, itu pertimbangannya apa ya? Mungkin Pak Menko. Ya, karena kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, kemudian ada dilakukan rapel itu 4 bulan, nah ini kan bisa menjadi duga-dugaan gitu. Jadi ada dugaan-dugaan yang tentu bisa membuat bahwa rencana keinginan pemerintah untuk memberikan rapel itu karena kondisi misalnya dalam keadaan darurat atau antisipasi kondisi yang memburuk, ya. Nah, sehingga perlu dilakukan rapel itu. Ataukah mungkin ada pertimbangan lain sehingga menurut hemat saya yang hal-hal seperti ini perlu clear di dalam ruangan ini supaya kita ketahui apa pertimbangannya sehingga dilakukan, meskipun
tadi Pak Menko tadi sudah menyampaikan dasar hukumnya. Dasar hukumnya sudah jelas, ya, tetapi itu dasar hukum untuk rapelnya. Tapi kenapa harus 4 bulan? Kenapa tidak 2 bulan? Kenapa tidak 3 bulan? Dan momentum merapelnya itu, ya, juga mesti ada penjelasan. Kenapa misalnya rapelnya di bulan Januari, Februari, Maret, ya, dan seterusnya. Mungkin ini perlu kami ketahui supaya kita jelas mendapat gambaran menyangkut kaitannya dengan adanya rapel ini. Mungkin itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih. Baik, masih ada dari Yang Mulia? Silakan Pak Ridwan dulu, Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Selamat pagi, terima kasih Pak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, yang saya hormati pula Pak Menko Bidang Perekonomian Indonesia, Ibu Menteri Keuangan dan Ibu Menteri Sosial. Selamat datang di Mahkamah. Saya sedikit saja. Saya betul setelah mendengar tadi beberapa keterangan, terima kasih juga atas keterangan yang telah tadi disampaikan tadi. Saya memahami bahwa bagaimana upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat kita, ya, tentunya dalam menghadapi berbagai kerentanan dan tekanan kehidupan. Khususnya memang terhadap hal-hal yang paling pokok bagi mereka. Nah, saya mengaitkannya di tengah era pesta demokrasi, banyak yang masih mengeluhkan misalnya kebutuhan pokok sembako yang masih tinggi, dapur yang kadang-kadang tidak berasap dan sebagainya itu berhari-hari. Nah, tentu saja dengan adanya berbagai macam program yang sudah tadi disampaikan, ada Perlinsos, ada Jamsos, ada Bansos, dan juga termasuk pada mitigasi risiko terhadap hal-hal ini. Nah, tentu saja bagaimana disampaikan dalam pelaksanaannya itu dengan mekanisme APBN dan juga bersama DPR serta kementerian-kementerian terkait. Pertanyaan saya adalah kepada yang terhormat Pak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Saya menghubungkannya, kondisi yang tadi diceritakan dan juga kondisi kinerja yang dilakukan itu dihubungkan dengan perkara yang sedang berlangsung pada saat ini. Dari kedua pemohon itu antara lain menyebutkan dalam dalilnya, selain yang lain itu adanya kegiatan aparatur negara dan juga menteri-menteri, ya, yang lekat dengan khususnya di dalam kegiatan kampanye, dalam penyaluran, pendistribusian. Di situ ada keterlibatan aparat yang dimaksud. Nah, apalagi saya kaitkan dengan fungsi dari kementerian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Antara lain di sana akan ada yang ketiga itu melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan, kemudian juga pengelolaan penanganan isu terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, kemudian pengawalan terhadap program prioritas nasional, sebagaimana tadi juga disampaikan, yang berkaitan dengan kebijakan yang diputuskan oleh Presiden. Pertanyaan saya adalah, mungkin nanti bisa dijelaskan juga oleh Ibu Menteri Sosial, karena Ibu saya tahu persis rekam jejaknya itu sangat humanis, ya, berkaitan dengan rakyat kecil, berkaitan dengan perempuan dan anak-anak. Mungkin nanti bisa juga menambahkan bagaimana Pak Menko menjelaskan kondisi saat ini mengenai penggunaan fasilitas. Kalau di luar sana banyak sekali dari hal berkaitan dengan kendaraan, bahkan ajudan, bahkan handphone pun yang memang dipinjamkan oleh negara, itu digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pesta demokrasi kita ini. Nah, saya kira untuk menjelaskan itu, saya persilakan kepada yang terhormat Pak Menko dan juga Ibu Menteri Sosial. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Baik, dari Yang Mulia Pak Daniel. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga untuk
Bapak Menko dan Ibu-Ibu Menteri untuk keterangannya. Saya hanya dua hal, ini kebetulan sudah hampir terakhir nih. Biasa dalam hukum Islam dikenal istilah asobah, jadi mungkin pertanyaan sisanya nih. Yang pertama, saya akan mengeksplor aspek kebijakan, dan yang kedua aspek implementasinya. Tentu semua ini dalam kaitan dengan permohonan baik pemohon 1 maupun pemohon 2. Nah, yang pertama terkait aspek kebijakan, tadi dalam keterangan Ibu Menteri Keuangan, ini saya kira bagus sekali ya, dimulai dengan mengatakan bahwa forum di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini kami percaya menjadi salah satu cara merawat nalar publik dan seterusnya ya. Kemudian Ibu Menteri juga menguraikan banyak hal terkait dengan tahapan dalam pembahasan hingga persetujuan pembahasan APBN 2024. Kalau dalam keterangan ini, persetujuan pada rapat paripurna DPR itu pada tanggal 21 September 2023. Kemudian tahapan penetapan Undang-Undang APBN dijadwalkan paling lambat akhir Oktober dan seterusnya. Yang Undang-Undang APBN 2024 telah selesai ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023. Nah, kemudian ada kaitan dengan Perpres. Mungkin Ibu Sri Mulyani bisa memberikan keterangan nanti, apakah Undang-Undang APBN ini kemudian ditindaklanjuti dengan Perpres, itu hanya satu Perpres atau ada Perpres yang lain? Ini nanti saya coba kaitkan dengan dalil-dalil pemohon dan juga fakta-fakta persidangan. Ini penting. Kemudian keterangan Ibu Menteri juga ada yang terkait dengan soal alokasi anggaran Perlinsos yang jumlahnya itu sekitar 496,8 triliun. Kalau anggaran sebesar ini, pertanyaannya adalah apakah alokasi anggaran tersebut itu bisa direvisi atau tidak? Nah, kalau direvisi dasarnya apa? Kemudian bagaimana mekanismenya? Karena tadi ada, bahkan ini kemarin dalam persidangan, keterangan dari saksi, itu dari Komisi 8 DPR RI, itu yang mengatakan bahwa tadi juga sudah ada rapat terbatas intern Presiden dengan beberapa menteri tanggal 6 November 2023. Nah, saya tidak tahu sejauh mana apakah ratas intern tersebut kemudian melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada atau tidak, misalnya Perpres dan sebagainya. Karena tadi dalam keterangan Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma mengatakan bahwa anggaran BLT El Nino itu tahun 2024 tidak ya. Nah, saya melihat catatan kemarin dari saksi Pak Aceh Hasan Sadili, itu dinyatakan bahwa ada 3 kali raker dengan Ibu Menteri Sosial. Yang pertama 31 Agustus, yang kedua 14 September, dan yang terakhir ini 7 November. Nah, kalau saya coba kaitkan dengan ratas tanggal 6 November, artinya sehari setelah itu, Ibu kemudian raker. Nah, apakah dalam ratas itu yang kemudian hilangnya BLT El Nino di Kementerian Sosial? Atau tidak? Nanti Ibu bisa memberi keterangan, karena ini kami perlu konfirmasi. Saya mencoba untuk merelevansikan fakta-fakta persidangan terkait dengan hal ini. Kemudian yang kedua soal implementasi ini. Yang pertama, tadi Pak Menko PMK dalam keterangan menyatakan bahwa ikut membagi
di daerah Jawa Timur kalau tidak salah, atau di tempat yang lain. Nah, kemudian Pak Menko Perekonomian, ini Pak Menko di satu sisi sebagai Menko, tapi saya masih ingat bahwa pada tahun 2021 ada berita yang menyatakan terkait dengan kedudukan Pak Menko sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, di mana realisasi pemulihan ekonomi nasional itu sampai 11 Mei kalau tidak salah 2021 mencapai 172,35 triliun. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Bapak sampai saat ini masih menduduki jabatan sebagai Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional atau tidak? Karena tadi apa yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief